SMA Islam Hidayatullah Semarang menjadi salah satu sekolah swasta Islam berbasis digital. Dengan mengusung branding The Digital School, SMA Islam Hidayatullah Semarang mempersiapkan para siswa untuk menjadi insan yang siap menghadapi era digital sekarang ini melalui konsep pembelajaran Smaha Digital iPad Class. Proses belajar mengajar yang memanfaatkan fitur-fitur canggih di iPad. Adanya pengintegrasian teknologi digital dengan bijak di SMA Islam Hidayatullah Semarang ini sebagai upaya untuk membangun pondasi masa depan yang gemilang dan mencetak generasi Qurani dan melek digital. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Siswanto dalam Inspirasi Inovasi Pendidikan Raih Prestasi. Dan sekarang saya ada di SMA Islam Hidayatullah Kota Semarang. Dan bersama saya, beliau adalah Ibu Eti Ningsih. Ibu Eti Ningsih. Beliau adalah Kepala SMA Islam Hidayatullah. SMA ini menjadi SMA yang luar biasa dan menjadi favorit ya. Benar ya Bu ya? Insya Allah. Insya Allah ya. Karena banyak mereka yang berminat untuk masuk di SMA Islam Hidayatullah. Bu Eti, kalau kita bicara tentang sekolah yang menjadi harapan, menjadi tujuan anak-anak, tentu saja kan pastinya memiliki program yang bagus ya. Nggak mungkin dong sekolah yang menjadi harapan bagi anak-anak kok tidak punya program yang bagus. Nah, tentu saja ini juga terkait dengan visi misi dari sekolah itu. Apa sih Bu visi misi dari SMA Islam Hidayatullah itu? Iya, visi misi SMA Islam Hidayatullah itu membangun generasi good menuju insan khairu ummah. Apa itu? Jelasnya apa? Iya, ada gold-nya Pak Sis ya. Gold-nya itu ada singkatannya Pak Sis ya. Gold-nya itu G-nya itu genius. Genius. Iya, diharapkan siswa-siswi SMA Islam Hidayatullah itu menjadi anak yang cerdas, ya, dan punya keluasan berpikir. Dan gitu. Punya kelulusan berpikir. Iya. Kemudian yang O-nya itu obedient. Obedient ya, obedient itu diharapkan siswa-siswi SMA Islam Hidayatullah mempunyai ketaatan yang tulus kepada Sang Pencipta atau Allah Subhanahu Wa Taala dan Rasulnya. Iya, iya. Kemudian yang L-nya, L itu lead itu diharapkan siswa-siswi SMA Islam Hidayatullah itu mempunyai jiwa kepemimpinan yang tinggi. Memiliki jiwa kepemimpinan. Jadi sudah sejak dini mereka dibimbing untuk kedepannya menjadi seorang pemimpin gitu ya. Betul. Dan yang terakhir Pak Sis ada dynamic. Ya, dinamik itu diharapkan siswa-siswi SMA Islam Hidayatullah punya wawasan global. Mengikuti perkembangan zaman, mengikuti perkembangan zaman, perkembangan teknologi, terutama perkembangan di IT-nya, Pak Sis. Ya, gitu. Kenapa kok harus IT-nya diperkuat? Ya, harus mengikuti perkembangan zaman, Pak gitu Sis. Ya, sekarang zaman. era digital. Yang terus Bu, apa yang menjadi unggulan? Nah, yang menjadi unggulan dari SMA ini sehingga banyak para calon peserta didik ini yang antri untuk daftar di SMA Islam Hidayatullah kan, dan bahkan tidak semuanya bisa masuk ya Bu ya. Nah, itu apa Bu? Terima kasih Pak Sis untuk unggulan ya, unggulan di SMA Islam Hidayatullah itu sebetulnya ada tiga, yaitu yang pertama itu pembelajaran Al-Qur'annya, Pak Sis. Pembelajaran Al-Qur'an. Pembelajaran Al-Qur'an. Jadi ada pembelajaran Al-Qur'an di sini ya. Betul, itu wajib ya. Iya, wajib. Wajib diikuti semua siswa ya. Betul sekali. Luar biasa. Jadi anak-anak
Betul. Anak-anak diajarkan untuk membaca Al-Quran dengan benar, kemudian menghafal Al-Quran, dan yang terpenting ini untuk mengajarkannya. Mengajarkannya, jadi mereka belajar, lalu mengajarkannya. Tidak hanya belajar, tapi mengajarkannya. Oleh karena itu ada program yang namanya sertifikasi. Ada program sertifikasi untuk anak-anak. Anak-anak? Ya, anak-anak sertifikasi menjadi guru Al-Quran. Oh, jadi menjadi guru Al-Quran. Jadi dia tidak hanya dari segi kompetensi memiliki, tapi secara legalnya memiliki sertifikatnya gitu ya. Wah, luar biasa. Oke. Artinya tidak diragukan lagi. Oke. Terus apa lagi, Bu? Terus yang kedua leadership. Leadership, jiwa kepemimpinannya kan tadi sesuai dengan visinya, visinya. Mereka pemimpin ya. Betul. Nah, di SMA Islam Hidayatullah itu leadershipnya itu dimulai dari siswa-siswi itu diwajibkan untuk menjadi pengurus organisasi. Semua siswa harus masuk. Iya, betul. Di kelas 11 itu memang wajib mengikuti organisasi. Berarti mereka sudah sejak dini dikenalkan bagaimana sih berorganisasi dan mengetahui cara berorganisasi yang baik gitu ya. Ada 5 organisasi Pak Sis di sini. Ya, ada OSIS, ada Rohis, ada Dewan Ambalan Pramuka, kemudian ada PMR, iya, dan yang terakhir ada Askar. Askar. Iya, ini mungkin tidak ada di sekolah lain ya Pak Aziz ya. Askar itu tim kedisiplinan. Ada tim ya. Iya, tim yang membantu sekolah untuk bergerak. Bagaimana mengajak para siswa teman-temannya sendiri gitu ya, untuk disiplin. Wah, luar biasa. Jadi karakternya terbentuk. Nah, ketika dalam pembelajaran Bu, bagaimana model pembelajaran yang dilakukan di SMA Hidayatullah sehingga anak-anak ini lebih termotivasi, lebih nyaman untuk belajar. Nah, ini jadi keunggulan yang ketiga kami, Pak Sis. Oh gitu? Iya, tadi kan ada pembelajaran Al-Quran, leadership. Yang ketiga ini pembelajaran digitalnya. Iya, pembelajaran digital. Jadi dalam pembelajarannya sudah berbasis digital ya? Betul. Bentuknya seperti apa itu ya? Ya, bentuknya sebetulnya kalau sejarah digital di SMA Islam Hidayatullah itu sudah lama, Pak Sis. Sudah lama ya? Sudah dari tahun 2018. 2018. Ya, 2018 itu kami masih menggunakan HP. HP itu dengan aplikasi tertentu dengan psikologi untuk pembelajaran, dan kami sudah mulai merintis untuk paperless test. Iya, paperless test itu. Kemudian selanjutnya tahun 2019-20 itu kami sudah menggunakan iPad. Jadi semua anak menggunakan iPad ya? Iya, betul. Termasuk gurunya gitu ya? Betul, iya. Luar biasa. Jadi one student, one iPad, one teacher, one iPad. Nah, di kesehariannya memang full pembelajarannya menggunakan iPad. Ya. Jadi guru menerangkan juga seperti itu. Betul. Jadi dalam kesehariannya mereka itu belajar di kelas, belajar di lab gitu ya, di perpustakaan itu juga nanti menggunakan iPad itu ya, tidak lepas dari iPad-nya ya. Luar biasa. Nanti kita bisa bisa jalan-jalan ya. Silakan nanti saya antar Pak Sis. Oke, saya pengen lihat nanti bagaimana kondisi yang ada di kelas. Boleh nanti ya? Boleh, silakan Pak Sis. Kondisi yang ada di perpus, di perpustakaan, atau sama ya? Perpustakaan sama ya? Yang di lab juga gitu ya? Yang di lab. Oke, nanti kita langsung ke sana ya Bu ya. Biar nanti saya tahu persis seperti apa sih model pembelajaran di kelas dengan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi yang sudah dikembangkan di SMA Islam Hidayatullah. Saya spill sedikit Pak Sis, KBM-nya dengan iPad. iPad itu anak-anak full pakai iPad, gurunya juga. Kemudian guru itu punya keleluasaan untuk mengatur penggunaan iPad di kelas untuk pembelajaran. Jadi anak-anak tidak bebas menggunakan iPad, karena memang iPad itu digunakan khusus untuk pembelajaran. Hanya untuk pembelajaran. Betul, ya, tidak untuk tidak ada, komunikasi. Iya, tidak ada game, tidak ada
Iya, medsos. Wah, berarti bisa berkonsentrasi dong. Iya. Ini penasaran Bu. Ayo kita ke kelasnya atau gimana? Iya, bisa Pak Sis. Nanti saya antar. Ya, kita kelas ya. Oke, ayo ikuti saya terus dan ini kita akan ke kelas. Lalu kita akan melihat di perpustakaan nanti dan kita akan lihat seperti apa sih ruang dari labnya dan apa yang sudah dihasilkan di sana. Oke, ikuti terus. Assalamualaikum, Madana. Ini yang tadi Ibu sampaikan ke saya tentang suasana belajar di kelas. Betul. Menggunakan iPad. Artinya tadi kan Ibu menyampaikan bahwa SMA Hidayatullah ini sudah pembelajarannya berbasis digital itu ya. Betul, kemudian sudah didukung oleh iPad, kemudian dalam proses pembelajarannya semuanya sudah berbasis digital. Nah, ini menarik sekali. Kalian gimana dalam belajar? Senang atau susah? Senang ya. Ya. Apa bedanya ketika dulu kalian belajar tanpa pakai iPad dan sekarang kalian belajar pakai iPad? Siapa nih yang akan menjawab Bapak nih? Oh ini, Mbak siapa nih? Saya Muna. Oh Mbak Muna. Oke Mbak Muna, coba Mbak Muna bisa ceritakan ke Bapak ya. Dengan menggunakan iPad ini kami diajarkan untuk lebih kreatif lagi dan kemudian di iPad ini banyak sekali aplikasi-aplikasi yang bisa menunjang pelajaran seperti lengkap itu ya? Iya, seperti matematika, fisika, biologi, kimia. Berarti hampir semuanya gitu ya? Iya, dan biasanya itu kan kalau dulu kita menggunakan buku kan biasanya hanya 2 dimensi ya Pak? 2 dimensi. Ya, jadi dengan menggunakan iPad ini kami lebih mudah untuk memvisualisasikan menjadi 3 dimensi. Wow, luar gitu, biasa. Pak. Itu yang membuat kamu asik ya? Iya. Dan satu lagi kalau kami menggunakan iPad ini itu kalau misal kita bawa itu tidak berat di tas. Nggak berat kah? Kalau dulu berat gitu? Iya, dulu berat karena bukunya banyak. Pelajarannya kan 1 hari tidak lebih. Saya cek ya. Iya Pak, silakan dicek. Saya cek, coba. Oh iya. Oh ya, ini apa nih? Itu buku bacaan. Hanya 1. Hanya 1. Ini hanya 1. Ya. Ini untuk literasi Pak Sis. Ini untuk literasi luar biasa. Wah, para panglima perang Islam luar biasa. Oh, iya. Luar biasa ya. Ya. Kemudian gini, kamu tuh belajar menggunakan iPad ini sejak kelas berapa? Dari awal SMA kelas 10. Oh, sejak kelas 10? Iya, dari awal. Jadi ketika masuk di SMA ini, SMA Hidayatullah ini, sejak kelas 10 sudah dikenalkan pakai iPad. Guru-gurunya juga demikian, ngajarnya juga pakai ini. Sudah menggunakan iPad. Sudah menggunakan iPad. Kemudian ketika guru menerangkan, coba saya diberikan gambaran bagaimana kemudian guru menerangkan, lalu kamu menggunakan iPad, lalu kamu merasa lebih asik, itu bagaimana coba? Guru itu biasanya menerangkan di depan. Di depan ini ya? Ya, kemudian kami, ya ini ada LCD-nya, share screen. Kemudian guru-guru juga biasanya moving. Mengecek kami, apakah benar-benar memperhatikan pelajaran atau tidak. Oh, artinya gini, ada kemungkinan ada anak tertentu yang tidak konsentrasi di materinya ya gitu. Itu guru bisa ngecek gitu? Bisa Pak. Bisa? Bisa. Dan kalian pasti ketahuan gitu ya? Pasti ketahuan, karena itu udah... dari gurunya juga bisa langsung meng-off-kan aplikasi yang kita gunakan selain pelajaran. Selain pelajaran ya. Berarti kalau kamu pengen main game nggak bisa ya? Nggak bisa. Juga ada web yang udah di restricted gitu Pak, kayak Instagram gitu-gitu nggak bisa kita. Nggak bisa. Ya medsos itu kita tidak bisa kita akses. Selama kurang lebih 3 tahun. 3 tahun. Iya. Selama di kelas. Iya. Tapi keluar bisa. Oh, nggak bisa. Nggak bisa. Nggak bisa juga. Wow, gitu. Ya, karena hanya untuk pembelajaran. Oh, jadi ini hanya untuk pembelajaran ya? Oh, nggak bisa untuk media sosial, nggak bisa. Oh, luar biasa. Biar fokus Pak Sis. Ya. Hari ini kalian belajar apa sih? Kami belajar fisika. Siapa gurunya siapa? Pak Taufik. Mana Pak Taufik? Namanya siapa sih? Pak Taufik. Pak Taufik ya, gimana Pak Taufik?
Alhamdulillah. Kabarnya? Baik Pak, sehat. Sehat ya? Sehat ya. Semangat ya? Semangat Pak. Semangat. Pak, hari ini Bapak memberikan pelajaran apa sih Pak? Ini proyek anak-anak Pak. Jadi apa? Proyek fisika, cuman ini berkolaborasi dengan mapel yang lain. Oh, ada kolaborasi mapel gitu ya? Mapel ya. Apa? Jadi, mapel yang lain apa? Ada fisika, informatika, kemudian bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kenapa kok harus yang tadi kok 3 itu? Kenapa? Iya, karena fisika di sini nanti kita menggunakan konsep-konsep fisika untuk mengerjakan proyek ini. Iya. Kemudian yang kedua informatika karena menggunakan aplikasi. Ini Reality Composer, aplikasi 3D untuk membuat AR. Reality Composer. Iya, ini untuk membuat AR begitu. AR. Kemudian bahasa Indonesia nanti membuat artikelnya, Pak. Sebenarnya proyek yang Bapak berikan proyek apa sih? Ini proyek untuk tes akhir semester gitu, Pak. Oh, proyek untuk tes akhir semester ya. Dengan kolaborasi beberapa mata pelajaran gitu. Laporan beberapa guru itu bagaimana? Salah satunya gimana? Misalkan fisika, Pak Taufik itu apa? Kalau di fisika berarti saya memberikan arahan ke anak-anak terkait jadi masing-masing anak-anak ini punya tema sendiri-sendiri, Pak. Oh, masing-masing punya tema-tema ya. Iya, tema. Contoh Mbak Muna, apa temanya apa Mbak Muna? Saya pembangkit listrik tenaga angin. Pembangkit listrik. Energy. Wah, tenaga angin. Alternatif ya. Ya, ini salah satu contohnya di fisika. Jadi nanti membahas tentang energi alternatif menggunakan angin itu. Kemudian nanti di informatika nanti memvisualkan Pak. Jadi dari proses dari kincir angin kemudian nanti ke pembangkitnya sampai nanti ke rumah nanti dianimasikan di situ. Pak, ini kan mereka kan harus mengkombinasikan ya konsep dengan visual. Ya enggak? Apakah justru nanti tidak memberatkan anak karena mereka justru tidak konsentrasi kepada pemahaman materi tetapi lebih kepada bagaimana mengkombinasikan antara visual satu dengan visual yang lain? Bagaimana cara itu dengan? Nah, ini malah sebaliknya. Jadi anak-anak itu lebih kreatif dengan adanya ini. Konsep mereka pahami, kemudian mereka terapkan di sini, dan mereka mengkombin itu dengan sangat kreatif menurut saya. Jadi menurut saya lebih baik begitu. Malah lebih baik. Iya, lebih baik. Coba Mbak Muna bisa menjelaskan kemudahan apa yang kamu dapat ya? Tadi ketika belajar dengan berbasis proyek, kemudian melibatkan berbagai mapel. Nah, tadi. Seperti ini. Nah, seperti ini apa nih? Coba. Ini pembangkit listrik tenaga angin. Jadi kan kalau misalnya di Semarang sendiri kan pembangkit listrik tenaga angin itu tidak ada kan, Pak? Belum ada. Belum ada. Semoga segera, insya Allah. Dan nanti yang mengadakan kamu. Amin, Masya Allah, amin. Nah di sini kamu bisa jadikan sebagai AR. Jadikan sebagai AR. Jadi kalau biasanya kan kami kalau nggak ada, kami hanya bisa lihat dua dimensinya saja gitu ya. Dan kami juga mungkin kesulitan dalam memahami kok ini bisa listriknya bisa dialirkan ke pembangkit listrik, kemudian di rumah-rumah itu bagaimana caranya, prosesnya gitu ya. Begitu. Kan hanya 2 dimensi. Hanya 2 dimensi. Jadi kadang-kadang nggak terlalu yang paham banget gitu, Pak. Nah, dengan ada reality composer ini kami dimudahkan untuk memvisualisasikan 3 dimensinya. Jadi kami lebih paham. Lebih paham ya bagaimana prosesnya, kemudian bagaimana koneksinya antara kincir angin kemudian masuk ke rumah-rumah gitu ya. Sudah jelas. Wah, luar biasa. Nah, tentu saja kan alat ini kan punya keterbatasan ya di antara kelebihan. Ada nggak yang membuat kamu ini ada yang kurang itu? Ada nggak? Sementara ini belum sih, Pak. Berarti lebih pada kelebihannya ya? Lebih banyak kelebihannya. Dan juga kami kan tadi juga menggabungkan dengan informatika. Jadi kami dibantu dengan informatika, pelajaran informatika kayak aplikasi, bagaimana caranya ini supaya bisa bergerak, itu kan dipelajari di informatika. Jadi kami merasa terbantu. Bagaimana kincirnya tuh bergerak, bagaimana dia nanti menghasilkan listrik. Bagaimana nanti listriknya bisa mengalir dari pembangkit ke rumah-rumah itu nanti. Biasanya gini ya. Orang kalau sudah memegang iPad ini kan lebih cenderung individualisme ya.
Nah, kira-kira kalian bagaimana? Apakah itu terjadi atau bagaimana? Justru tidak. Karena contoh sih, kadang-kadang kalau kita ketemu dengan orang kan asik megang HP kayak Pak Sis ini ya, megang. Nah, jangan-jangan nanti kalian juga seperti itu. Sifat individualismenya lebih dominan itu. Bagaimana itu? Kalau kami itu ada pelajaran yang kerja kelompok, Pak. Oh, benar Pak Taufik. Ada apa? Iya, justru malah lebih banyak kerja kelompoknya daripada individu. Untuk penggunaan iPad ini malah lebih seringnya berkelompok. Malahan ya. Karena aplikasinya itu sangat mendukung untuk berkolaborasi, Pak. Oke. Gitu. Jadi misalkan satu project, kalau ini kan misalnya masing-masing. Tapi kalau untuk pas kerja kelompok, satu project itu bisa dikerjakan bersama-sama. Jadi kami sering berdiskusi, Pak. Iya. Nah, gini, tentunya ketika waktu kelas 10 kan tidak semua teman-teman kalian itu punya kemampuan yang sama dalam menggunakan iPad, dalam menggunakan tutorial yang ada di iPad. Waktu itu bagaimana prosesnya agar kemudian kalian semua itu familiar dengan iPad, dengan alat ini, kemudian bisa dipakai untuk pembelajaran? Dari awal kami masuk itu kami difasilitasi sama sekolah untuk diajarin kira-kira ini aplikasi yang akan digunakan dan bagaimana cara mengaplikasikannya tuh kami diajarin dari awal. Jadi ada semacam pelatihan gitu ya, matrikulasi iPad. Luar biasa. Jadi dari awal sudah ada matrikulasi untuk pembelajaran menggunakan teknologi ya, dengan digital. Bagaimana nanti menggunakan, bagaimana nanti berkolaborasi, bagaimana nanti belajar kelompok, seperti itu ya. Iya. Ada nggak teman kalian yang kemudian merasa, oh aku ini kok nggak bisa gitu loh, kok kamu bisa mudah, ada nggak seperti itu? Sepertinya semua teman-teman sudah mungkin familiar dengan iPad, gitu, jadi lebih lama-lama juga kebiasa, jadi lebih mudah untuk kami. Apalagi kan setiap hari bakal dipakai terus. Iya. Setiap hari dipakai ya. Jadi kami adaptasi. lebih mudah beradaptasi. Terus ada nggak guru yang tidak familiar dengan alat ini? Guru, ada nggak? Guru ada nggak? Enggak, tidak ada sih. Karena guru juga udah matrikulasi iPad juga. Bener Pak Taufik. Iya, Pak. Jadi kalau guru juga ada gitu. Ada matrikulasi. Jadi setiap pekan kita ada sharing session. Sharing session Untuk meningkatkan kompetensi guru terutama dalam penggunaan iPad dalam pembelajaran ini. Gitu. Misalkan ada aplikasi baru ini gitu, kita sharing ke teman-teman, nanti bisa digunakan di kelas yang lain juga kayak gitu. Iya. Wow, luar biasa kan. Jadi SMA Hidayatullah ini benar-benar sudah menerapkan pembelajaran berbasis digital. Dimulai dari awal masuk itu anak-anak sudah dikenalkan bagaimana mereka menggunakan teknologi TIK ini, kemudian sudah juga diberikan bagaimana nanti ketika akan berkolaborasi dengan teman-teman yang lain. Juga guru-gurunya gitu ya. Guru-gurunya juga ternyata ada sharing section. Jadi ketika ada sesuatu yang perlu dilakukan upgrading gitu ya, tentu saja ada kegiatan untuk peningkatan kompetensi guru-guru. Benar begitu ya? Iya, Pak. Benar ya, Bu KS ya? Iya, betul. Terus Bu KS, sebenarnya yang ingin Ibu capai itu apa, Bu? Dengan adanya pembelajaran yang semuanya berbasis digital, Bu? Ya. Kami mengharapkan dari sekolah mengharapkan itu anak-anak bisa lebih kreatif inovatif ya, memanfaatkan device yang mereka miliki untuk pembelajaran. Ya. Artinya nanti lebih mudah dalam memahami pembelajaran. Di samping itu lebih mudah nanti mereka kreativitas, mengembangkan dan seterusnya ya Bu ya. Dan tentu saja agar pembelajaran lebih menyenangkan ya. Dan ini Pak Ses tidak hanya bermanfaat untuk mereka, tapi kalau bisa juga berkontribusi untuk orang lain. Untuk orang lain. Wah, ini yang luar biasa. Tadi saya menangkap ketika di sini anak-anak contoh ini belajar tentang energi listrik tenaga angin. Berarti artinya anak-anak sudah mulai peduli pada lingkungan ya. Bagaimana sih menghasilkan energi terbarukan yang bebas polusi tetapi juga bermanfaat. Kalau ini bisa dikembangkan tadi Mbak Muna ya akan jadi pengusaha listrik tenaga angin ya. Nah, nanti akan luar biasa ya, sehingga mengurangi emisi yang
menimbulkan banyak pencemaran. Jika nanti ini lingkungan kita akan menjadi bersih. Oke, luar biasa. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya biar semangat. Sudah kita lihat betapa luar biasanya anak-anak mereka sudah mampu menggunakan berbagai informasi untuk meramu menjadi sebuah pemahaman yang nantinya mereka mampu menghasilkan sebuah proyek. Guru-gurunya sudah membiasakan pembelajaran berbasis proyek dengan berkolaborasi berbagai mata pelajaran. Ini artinya di sini sudah memberikan sejak awal bagaimana sih saling berkolaborasi, saling bekerja sama. Oke, kita lanjut untuk yang lain. Ayo. Silakan Pak Sis, ini perpustakaan SMA Islam Hidayatullah. Ini ya, ruang perpustakaannya ya. Oh, iya. Wah, luar biasa nih perpustakaannya. Adem. Iya. Ini selain perpustakaannya, ini juga ada perpustakaan digital juga. Oh, gitu juga ada perpustakaan digital ya, selain perpustakaan konvensional ya. Tapi tetap kami sediakan buku-bukunya. Buku-buku ya. Ini kok ada anak-anak kayaknya apa ini? Ini kelihatannya anak OSIS ini Pak. Oh ya. Pak Sis. Boleh ke sana? Silakan Pak Sis. Oke. Silakan. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Lagi apa ini? Lagi rapat Bu tentang evaluasi Smahafest kemarin. Oh iya, yang kemarin ya? Iya, betul sekali. Boleh dong, saya ikut bergabung. Ini Pak Sis ini. Ya, ini. Izin ya Bu ya. Pak Sis ya. Pak Sis saya tinggal dulu ya Pak Sis ya. Oke, oke. Ya, tadi baru saja saya dari kelas digital dan sekarang sudah berada di ruang perpustakaan SMA Hidayatullah. Dan kebetulan ini ada anak-anak yang sedang diskusi yang nampaknya akan membahas berbagai program yang ada di sekolah ini. Nah, biar tahu apa yang dibahas, saya pengen tahu siapa-siapa mereka ini. Nah, ini yang dekat saya nih, kira-kira siapa ya? Siapa Mas? Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki. Muhammad Zaki, dipanggilnya? Zaki. Zaki, oke. Mas Zaki, tentu saja kamu kan nggak sendiri. Ini ada teman-teman kamu yang tadi saya lihat begitu asiknya berdiskusi ya. Nampaknya ada program-program yang luar biasa yang akan kamu bahas. Boleh dong kamu kenalkan ini dengan Sahabat Inspirasi, Inovasi Pendidikan Raih Prestasi. Ini yang kesini ini berapa orang ini? 6 orang ya. Tapi saya yakin di luar sana masih banyak. Kebetulan mereka sedang membahas program-program. Mas Zaki, kalian kan tentu saja nantinya akan menggantikan kami menjadi pemimpin masa depan, ya enggak? Betul. Saya yakin kamu punya visi ke depan yang luar biasa. Itu terbukti ketika kamu bersama teman-teman bergabung dalam sebuah organisasi. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin kan tidak instan ya. Tentu saja melalui sebuah proses. Proses itu proses berorganisasi, proses belajar berkolaborasi, proses belajar bagaimana memimpin, proses belajar bagaimana menggerakkan teman-teman, dan tentu saja proses bagaimana bisa membersamai teman-teman. Nah, kira-kira apa yang sudah kamu dapatkan ketika kamu dengan teman-teman berada dalam sebuah organisasi, dan apa saja yang harus diikuti oleh teman-teman kamu di SMA Hidayatullah ini? Ya. Kalau dari OSIS Semaha sendiri Bapak, kebetulan panggilnya Semaha. Iya, OSIS Semaha. Semaha. SMA Islam Hidayatullah. SMA Islam Hidayatullah. Semaha ya. Oke. Kebetulan ini kami sedang melakukan evaluasi kegiatan Semaha Fest. Jadinya Semaha Fest itu baru kami laksanakan di minggu lalu, Bapak. Apa itu Semaha Fest itu? Oke, Semaha Fest itu adalah event tahunan sekolah SMA Islam Hidayatullah untuk mengundang berbagai sekolah di tingkat SMP sederajat di Kota Semarang. Tahun ini se-Jawa Tengah, Bapak. Se-Jawa Tengah. Lalu apa yang ditampilkan atau yang disampaikan dalam pagelaran acara itu? Oke, kalau dari Semaha Fest sendiri itu ada berbagai lomba.
Ada berbagai ada lomba. berbagai lomba. Gitu Contohnya ya. seperti futsal, badminton, ya, ada murotal, digital poster, seperti itu. Oh, artinya itu berupa event lomba-lomba ya? Betul Bapak. Lomba-lomba untuk memberikan ruang bagi anak-anak di tingkat apa? Tingkat SD atau tingkat apa? Tingkat SMP. Oh, SMP. Jadi memberi ruang pada anak-anak di tingkat SMP untuk menunjukkan kemampuannya, begitu ya? Betul Wah, terus apa lagi? Apa lagi? Jadinya ini kami sedang melakukan evaluasi kegiatan agar kedepannya di event kedepannya apa yang menjadi kendala kami di event Semahafest itu tidak terulang kembali. Nah, itu adalah sebuah proses Bapak untuk mencapai proses namanya kepemimpinan. Wah, kepemimpinan ya. Jadi ada apa, perencanaan, kemudian ada pelaksanaan, kemudian ini adalah tahapan evaluasi. Wah, luar biasa. Jadi tahapan-tahapan untuk menjadi seorang pemimpin sudah kamu lalui. Mas Zaki, kamu tentu saja kan mendapatkan pengalaman ketika kamu berorganisasi. Apa yang kira-kira membuat kamu merasa memiliki sesuatu sehingga nanti punya bekal untuk menjadi seorang pemimpin? Kalau di OSIS Maha sendiri Bapak, itu kami diajarkan bagaimana menjadi pemimpin yang berkualitas dan berintegritas. Wah, pemimpin yang berkualitas dan berintegritas ya. Iya, contoh realnya apa kalau yang berkualitas itu? Berkualitas itu kami ini dapat bersaing di kancah mungkin dari kota, terus provinsi hingga nasional. Nah, itu adalah menunjukkan kualitas kami, Bapak. Nah, mulai dari integritas, kalau integritas itu lebih ke keseharian kami, bagaimana kami itu menjadi pemimpin yang jujur, yang bertanggung jawab, dan lain sebagainya. Banyak sekali di luar sana pemimpin yang berkualitas, tetapi maaf Bapak, nggak memiliki integritas. Nah, di sini di SMA Hidayatullah diajarkan berkualitas, berintegritas. Yang pertama tadi tahu ya, jujur. Nah, ini penting ya toh? Betul sekali. Jujur, ini penting sekali. Dengan jujur maka semuanya akan menjadi apa? Enak gitu ya. Nggak was-was ya, nggak was-was. Kalau nanti jadi pemimpin nggak was-was kalau ada sesuatu yang bukan miliknya dimiliki gitu. Kalau teman-teman OSIS Maha itu nggak seperti itu Bapak. Betul, iya, betul sekali. Selain berkualitas dan berintegritas, kami juga diajarkan bagaimana menjadi pemimpin yang memiliki akhlak Rasul. Jadinya kepemimpinan dalam Islam Bapak. Contoh. Saya pengen contohnya. Contohnya, mungkin dalam berorganisasi itu beberapa organisasi mungkin ada yang lalai meninggalkan sholat dan lain sebagainya. Terus habis itu diingatkan ya? Itu selalu diingatkan. Kami saling mengingatkan satu sama lain. Ketika sholat itu berjamaah gitu? Selalu berjamaah. Luar biasa. Artinya kebersamaan itu ditumbuhkan sejak dini. Mas Zaki, ini kawan-kawan kamu kok membawa apa ini? Alat apa ini? Ini namanya iPad Bapak. iPad ya? Iya, betul. Untuk apa ini? Apakah ini juga untuk pembelajaran dalam kesehariannya ataukah hanya diperuntukkan untuk kalian yang di organisasi ini atau bagaimana? Iya, jadi dalam keseharian kita di sekolah itu pembelajarannya memakai iPad, Pak. Oh, gitu ya. Dengan aplikasi yang mendukung kita untuk mencatat, untuk menggambar, lalu juga ya membuat catatan, browsing. Betul itu. Semuanya kita menggunakan iPad. Ya? Iya, alhamdulillah. Dan kamu merasa ini membantu ya? Iya, menurut saya ini sangat membantu sih karena kita bisa lebih luas lagi dalam mencari pengetahuan atau ilmu-ilmu yang kita belum tahu. Lalu kalau komunikasi dengan teman-temannya bagaimana? Apakah hanya menggunakan ini atau juga pakai seperti punya Bapak ini atau? Komunikasi dengan teman itu mungkin ya kita bisa sih Pak lewat iPad atau mungkin yang sekelas itu kan masih masih banyak ngobrol kadang di kelasnya. Iya, soalnya kalau di iPad-nya sendiri itu kita nggak ada aplikasi buat chatnya sih Pak. Iya, kita nggak bisa. Iya, dibatasi untuk pembelajaran kita memfokuskan. Lah kalau kalau terkait dengan membahas program-program organisasi, mungkin siapa yang bisa menambahkan coba? Iya, mungkin Adit ya. Ya, coba Mas Adit.
Mungkin untuk beragam organisasinya sendiri, kita yang pertama ada organisasi Rohis, Bapak. Di situ Rohis itu memang paling sering untuk mengumpulkan event-event seperti event-event keagamaan, seperti gitu ya? event yang kajian-kajian akbar atau pengajian. Nah, itu untuk panitia yang mengurusinya adalah orang-orang dari Rohis dan dibantu mungkin dari anak-anak lainnya juga, Bapak. Oke, luar biasa. Nah, Mas Zaki, ini kan kawan-kawan kamu ini kan tadi sudah menyampaikan betapa memudahkannya alat-alat ini ya. Ya. Kemudian tadi juga mendukung ketika ada program-program di kegiatan. Nah, terkait dengan ini Mas Zaki, dalam menyiapkan program-program tentu saja kan harus membangun kolaborasi. Seperti apa sih bentuk kolaborasi yang kamu lakukan dengan teman-teman kamu ini? Seperti apa? Oke, untuk kolaborasi kami sendiri di lingkup organisasi ya Pak. Nah, itu kami biasanya sering mengadakan rapat secara mingguan ataupun bulanan. Oh gitu, Ya, jadi ada sekali. rapat mingguan, bulanan dengan teman-teman gitu ya? Ya, untuk membahas terkait adanya program kerja ke depannya dan lain sebagainya. Tapi sebelum itu, sebelum organisasi itu dijalankan, tentunya setelah pelantikan, kami berkumpul bersama untuk membahas program kerja di musyawarah kerja. Wah, OSIS musyawarah Semaha. kerja. Sebenarnya menurut kamu seberapa bagus sih program leadership yang ada di SMA Hidayatullah ini untuk anak-anak ini sebenarnya? Ya, dan coba ceritakan secara garis besar coba. Kalau ditanya seberapa bagus ya pasti bagus sekali Pak. Bagus banget katanya. Bagus banget. Karena di OSIS Semaha ini kami itu diberikan kesempatan untuk berkembang lebih luas lagi di lingkup yang lebih besar lagi Bapak. Oh gitu Seperti ya. itu. Cara pembinaannya bagaimana? Cara pembinaannya? Oke, kalau pembinaannya itu biasanya kami ada pembinaan setiap bulan untuk bagaimana program kerja ke depannya itu bisa berjalan seperti itu. Ya. Nah, kembali lagi gini ya. Sebuah organisasi untuk menyiapkan pemimpin kan tidak hanya berangkat dalam satu komunitas, tapi kan juga perlu membangun dengan komunitas yang lain. Ada nggak semacam kolaborasi antara SMA Hidayatullah dengan SMA yang lain? Ada nggak? Wah, sering Bapak. Nah ini sering ya? Iya, kolaborasi itu menurut kami itu sangat penting. Sangat penting ya. Karena ketika kami bekerja sendiri itu mungkin hasilnya tidak maksimal, sehingga kami memerlukan kolaborasi dari sekolah-sekolah lain. Artinya mereka juga perlu dijadikan sebagai inspirasi begitu ya? Betul. Sepertinya ada melakukan studi banding. Studi banding. Iya, betul. Terus habis itu setiap event nanti dari sekolah-sekolah sekitar itu diundang untuk mengunjungi event kami seperti itu Bapak. Kalau kegiatan-kegiatan tadi banding itu kemana saja biasanya? Mungkin masih lingkup Jawa Tengah sih Bapak. Gitu. Ya. Kami mencari sekolah-sekolah yang tentunya lebih baik juga dan kita berkolaborasi bersama untuk mengadakan program kerja. Oh gitu. Nah biasanya dalam organisasi kan tidak semua anggota itu satu suara, benar nggak? Betul. Nah, ketika kamu menghadapi ada temanmu yang tidak satu suara, itu bagaimana mengatasinya? Biasanya kami mengadakan musyawarah. Oh, ada musyawarah ya? Musyawarah terkait usulan si A atau usulan si B, seperti itu. Gitu. Nah, kita menghadirkan di dalam musyawarah itu, mana nih musyawarah yang kita menghasilkan hasil yang paling baik, seperti itu. Oke. Ya, tadi sudah kita dengarkan apa yang disampaikan oleh Mas Zaki, yang mana mereka ini yang hadir di sini ini perwakilan dari anak-anak yang aktif dalam kegiatan organisasi OSIS, yang mereka mulai dari merencanakan kegiatan kemudian melaksanakan, dan sekarang ini mereka sedang melakukan kegiatan evaluasi. Artinya tahapan-tahapan sebuah organisasi, tahapan sebuah manajemen mereka lakukan. Inilah yang membuat mereka nampaknya, nggak hanya nampaknya ya, dan ini terbukti mereka mampu belajar sebagai seorang calon pemimpin yang baik. Mudah-mudahan dengan cara-cara seperti ini anak-anak kita ini kedepannya mampu membawa bangsa kita lebih hebat lagi. Oke, gitu ya. Sukses ya anak-anak semuanya.
Ya, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Bapak nanti akan jalan-jalan lagi. Oke, kita teruskan ya. Sekarang kita berada di Lab Kimia SMA Islam Hidayatullah. Ini lab kimia ya. Ya, gimana Pak Sis lab kimianya? Wah, labnya juga adem. Adem banget. Iya, biar nyaman anak-anak. Biar nyaman ya. Ya, kalau nyaman. labnya adem seperti ini saya yakin nyaman ya. Iya. Ya. Terus apa nih Bu? Apa proyek apa yang sedang dilakukan oleh boleh duduk ya Bu ya? Iya. Hah? Iya. Boleh ya Mbak ya? Silakan aja. Oh ya, ini Silakan. nanti Iya. ini Mbak siapa nih Mbak? Intan. Mbak Intan. Mbak Intan kelas berapa Mbak Intan? Saya kelas 11. Kelas 11 apa? 11 IPA? 11 3. 3. Kalau Mbak siapa namanya? Saya Salma dari kelas 11 4. Oh, Mbak Salma kelas 11 4. Nah, tadi Silakan, Bu, Pak tadi Sis, apa kalau mau Bu tadi? tanya-tanya Ini ada proyek apa ini di lab kimia ini? Iya. Nah, Ayo, siapa ini yang bisa silakan jawab ini? dijelaskan. Jadi baru-baru Mbak ini Intan. Nah, saya sama teman-teman itu mengerjakan proyek liquid soap alias sabun cair. Liquid soap alias sabun cair. Nah, oke. Ini liquid soapnya ini dari desainnya ini anak-anak sendiri ya. Iya. Oh iya? Buat, Iya. Oh, itu Pak anak-anak Sis. sendiri? Iya. Ini desainnya ini anak-anak sendiri yang buat ini. Jadi semuanya dari anak-anak ya? Iya. Apakah hanya satu anak atau beberapa anak yang terlibat? Ini satu kelas terlibat tapi dibagi jadi beberapa kelompok kecil. Satu kelas terlibat tapi dibuat kelompok-kelompok kecil gitu ya. Satu kelompoknya berapa anggota? Ada yang 4, ada yang 5 dan saya sendiri kebagian yang 4. Oh, ada 4, ada yang 5 menyesuaikan ya. Mbak Intan sendiri ada 4. Nah, oke Mbak Intan coba bisa dijelaskan sampai kamu dan temanmu bisa menghasilkan produk yang bagus ini bagaimana ini? Jadi dalam satu kelompok setiap orang itu kan pasti punya bakat dan minatnya masing-masing. Ya, Misalnya saya berminat dalam bidang desain. bidang desain. Jadi dalam proyek ini saya banyak berkontribusi di pembuatan label. Oh, jadi label ini kamu yang berkontribusi. Luar biasa idenya. Terus ini ketika sudah membuat ini apakah hanya dipakai di lingkup sini saja? Apa ada yang kalian jual atau kalian sumbangkan atau bagaimana? Atau Ini ada beberapa yang udah kita jual, tapi juga ada beberapa yang masih belum, masih ada di sini. gitu. Tapi yang beberapa itu sudah dijual ya. Sama ada dipasarkan lewat video ya. Iya, di Instagram Smaher. Oh, ada lewat video. Iya. Oh, Ya, ini nah, tadi berarti manfaat dari program digitalisasi itu juga berimbas pada ini juga ya. Betul, betul. Jadi kamu menggunakan alat ini, apa namanya nih? iPad ini yang kemudian dipakai juga untuk mendesain gitu ya. Desain, membuat video. Oke, luar biasa. Jadi ada produknya, kemudian membuat labeling gitu ya, kemudian membuat video untuk memasarkan. Wah, ini luar biasa. Kalau Mbak Salma apa, Mbak Salma? Proyeknya apa? Jadi gini Bapak, di SMA kami ini ada suatu program yang kemungkinan saya kira belum ada nih di SMA lain, yaitu Live In. Live In? Iya, Live In ini bisa dibilang seperti KKN. Ya, Kakaknya anak SMA. Iya, betul. Jadi kemarin kita Live In bertempat di Desa Gonoharjo, dan saya kebetulan mendapat job sebagai pengajar di SD sana. Gonoharjo itu mana? Kendal, Pak. Oh, Kendal. Oh iya. Goja, Pak. Iya. Goja ya. Oh iya. Berapa hari di sana? Sekitar 4 hari. 4 hari. Terus tugas kamu di sana? Di sana saya mengajar, cara membuat roket air dan juga saya mengajar kamus 4 bahasa. Oh, kamus 4 bahasa? Iya. Apa saja itu? Jadi kamus 4 bahasa ini sebenarnya kami hanya menyalurkan saja Bapak. Yang membuat proyek ini adalah teman-teman dari kelas 10. Jadi yang membuat kamus itu adalah teman-teman yang kelas 10. Jadi saya dan teman-teman saya hanya membantu mengajarkan di SD tersebut. Wah, gitu. luar biasa. Nah, pengalaman ketika kamu mengikuti program Live In itu bagaimana? Saya kira ini pengalaman yang sangat berharga buat saya karena ini juga pertama kalinya buat saya. Dan mungkin belum ada di SMA-SMA lain. Jadi ini sangat
menarik sekali menurut saya. Tinggal di desa, tidak dengan orang tua, tapi dengan orang lain yang baru saja ketemu, satu rumah gitu ya. Lalu mungkin tidak sama dengan kondisi di rumah ya. Tapi kamu nyaman-nyaman saja ya? Menurut saya nyaman-nyaman sekali Bapak, sangat nyaman. Ketika kamu mengajarkan ke anak-anak SD itu bagaimana tanggapan mereka? Yang bikin saya senang adalah anak-anak SD juga antusias sekali ketika menyambut saya dan teman-teman saya datang. Jadi kamu udah panggil Bu Guru gitu ya? Iya Bapak. Bu Guru kecil. Oke, luar biasa. Dan ini program yang luar biasa Bu Eti. Jadi hal seperti inilah. Jadi pembelajaran yang berbasis project ini sangat bagus ya Mbak Intan ya. Kamu merasakan betapa ini program yang memberikan pengalaman yang luar biasa, betul ya? Sangat merasakan karena kamu ikut berkontribusi, ikut mendesain. Dan Mbak Salma juga merasakan betapa program tadi Live In ya memberikan experience yang luar biasa, pengalaman yang luar biasa, benar ya? Nah tentu saja ini tidak akan kamu miliki jika tidak ada program itu. Artinya sekolah SMA Hidayatullah ini luar biasa Bu Eti. Nah ini dipertahankan ya. Mereka punya bekal untuk nanti menjadi seorang pemimpin di masa depan. Nah oke, sahabat inspirasi, kita sudah banyak ngobrol dengan para guru, kepala sekolah, dengan para siswanya, dan luar biasa karena SMA Hidayatullah ini memiliki keunikan. Di sini terkait dengan pembelajaran sudah berbasis digitalisasi dan semua ekosistem pembelajaran mengacu kepada digitalisasi. Kemudian proyek-proyek pembelajaran juga sudah dilakukan, artinya pembelajaran sudah berbasis proyek. Kemudian anak-anak juga sudah diajak bagaimana mereka bisa langsung terjun di masyarakat. Tadi ada namanya program Live In. Jadi lengkaplah. Ada program leadership, ada program bagaimana menggunakan kolaborasi itu sebagai sebuah pengalaman, kemudian program-program yang implementasi lingkungan tadi, merancang energi terbarukan, dan baru saja tadi program bermasyarakat. Ini luar biasa. Mudah-mudahan dengan keunikan dan luar biasa program ini bisa menjadikan inspirasi bagi banyak teman-teman di sana. Oke, kita lanjutkan dan terima kasih. Sukses selalu untuk kita semuanya. Salam hebat dan semoga kita bisa menghebatkan banyak orang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.